Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita sama-sama mulai ibadah kita dengan berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur siang hari ini Tuhan kembali kumpulkan kami dengan keadaan yang baik. Terima kasih buat kesehatan, kesempatan yang kembali Tuhan berikan untuk setiap kami. Siang hari ini kami rindu menaikkan pujian kami di hadapan Tuhan. Kami menaikkan syukur kami. Kami semua merasakan kasih-Mu yang besar Tuhan. Kami merasakan pemeliharaan dan anugerah Tuhan terus mengalir tercurah dalam hidup kami. Kami mengingat bagaimana Tuhan mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan jadi anak-Mu. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami percaya biarlah Engkau sendiri yang beracara di tempat ini, melawat memenuhi setiap kami dengan kasih-Mu, dengan damai sejahtera, dengan sukacita-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
besar kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkau yang layak ditinggikan Bapa. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kami ingin terus memuji-muji Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan kita Allah yang luar biasa. Amin. Yang percaya Tuhan kita luar biasa boleh lambaikan tangannya. Amin. Denganmu Tuhan kami mau berjalan. Pernah ku ragu akan kesetiaan
besarnya Tuhan kita. Dia akan terus mengerjakan perbuatan yang luar biasa. Amin. Tetap percaya kepada Tuhan.
biasa. Kau Allah kami yang terbesar, termulia. Kami bangga Tuhan memilikimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau siang hari ini belajar kebenaran firman-Mu, mengerti isi hati Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan hikmat buat hamba-Mu, juga untuk setiap kami yang mendengarkan. Tuhan, beri kami kekuatan juga untuk melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Halo, Shalom. Selamat siang anak muda. Di sini saya lihat anak muda, orang-orang yang kecil, sederhana, lemah, tak berdaya, sepertinya. Tapi melalui pujian ini kita diingatkan bahwa kita berkesempatan, berpeluang besar mengalami kebesaran kemahakuasaan Tuhan. Sama-sama katakan amin. Kita lihat Alkitab kita, Nehemia pasal 1. Nehemia. Nehemia 1, kita lihat ayat 1 sampai 4. Doa Nehemia bagi orang Israel. Sama-sama katakan doa. Iya, doa karena butuh Tuhan ya. Tanpa Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan bukan siapa-siapa. Butuh Tuhan. Sama-sama katakan saya butuh Tuhan. Kamu dah Tuhan senang ya kalau dimintai, diandalkan, diharapkan, terus digandoli, dideketi gitu ya, dirayu, senang Tuhan. Engkau yang kecil, engkau akan mengalami kebesaran Tuhan. Engkau yang merasa seperti Daud, kecil, diremehkan, tapi engkau bisa dipakai Tuhan mengalahkan Goliat. Katakan amin. Ya, kuatkan dan teguhkan hatimu, kamu muda ya. Sabar ya. Remaja kamu muda ini masa-masa proses, masa-masa menunggu, masa-masa ada di ruang tunggu, di ruang tamu, di ruang tunggu, nunggu nomor antrian, nomor antrian dipanggil. Nah, itu kadang kalau enggak pinter, bijak-bijak menggunakan waktu ketika nganggur, ketika menunggu, nah itu bahaya ya. Teguhkan dan kuatkan hatimu ya. Riwayat Nehemia bin Hakkalia pada bulan Kisleu tahun ke-20. Ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Ayat 3, kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar. Sama-sama katakan kesukaran besar. Dan dalam keadaan tercela. Katakan sama-sama keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Tembok bukan seperti tembok kita ini batu bata berapa sentimeter. Tembok waktu itu, tembok Yerusalem terkenal tebal-tebal
lebar. Pintu-pintu gerbang telah terbakar, bukan seperti pintu-pintu rumah kita yang tipis, sebagian triplek, jarang yang kayu utuh. Ya. Pintu-pintu gerbang tebal-tebal, besar, tinggi-tinggi. Kalau sampai terbongkar, hancur, runtuh, terbakar itu berarti kan luar biasa. Tuhan ingin mulai sekarang atau yang sudah berjalan, Tuhan ingin kita anak-anak muda mau dipimpin Tuhan. Tuhan ingin kita menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Mulai dari sekarang mau dipimpin. Ciri-ciri orang yang dipersiapkan Tuhan untuk jadi pemimpin di waktu besok, di waktu yang akan datang, itu dibuktikan, buktinya ingin tahu iya atau enggak, itu sekarang kita mau dipimpin, kita di bawah otoritas pemimpin, mau dipimpin, sama-sama katakan mau dipimpin. Lebih suka mimpin atau dipimpin? Mau dipimpin, lalu bisa memimpin diri sendiri, lalu bisa memimpin orang lain. Mau diperintah, bisa memerintah diri sendiri, lalu memerintah orang lain. Di bawah kepenundukan orang lain, mau menundukkan diri dan bisa menundukkan orang lain. Punya wibawa Allah. Ya, dalam kesukaran besar, keadaan tercela, perhatikan ya anak muda, kita harus punya sikap yang benar. Meskipun dalam keadaan sulit, kesukaran besar, kita punya sikap yang benar. Ini penting. Ini mempersiapkan karakter kita, pribadi kita menjadi seorang pemimpin yang tangguh di masa depan. Ya. Ada kata-kata, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis. Jadi ada kepedulian ya, peduli itu keren, peka itu keren, punya hati yang sensitif itu keren. Jadi nggak cuek, terserah, nggak peduli aku apa yang terjadi di sekitar, terserah. Yang penting aku, oh enggak. Jadi apa yang terjadi di sekitar kita peduli, menangis. Ada orang susah ikut menangis, ada orang berhasil, ada orang sukses, kita ikut senang, bukan marah, iri, hati dengki, enggak ya. Sekitar susah, mengalami kesukaran besar, menangis. Kalau sekitar kita susah, kita tertawa, nah itu agak aneh ya, agak aneh. Kalau di sekitar kita senang, senyum-senyum, pesta, bergembira, merayakan keberhasilan, kesuksesan, kita menangis, itu juga agak aneh. Nangis, Tuhan kok kenapa dia yang sukses, kok bukan aku, loh iri hati dengki. Enggak ya. Duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa, cari kehendak Tuhan. Apa maksud Tuhan kok sekitarku ini susah, mengalami kesukaran besar? Apa maksud Tuhan? Apa yang bisa aku lakukan Tuhan? Itu punya sikap, punya pemikiran seperti itu. Itu calon pemimpin masa depan. Berdoa kehadirat Allah semesta alam. Sekali lagi, berdoa. Kamu dah yang lemah, yang miskin, yang kekurangan hikmat, kurang pandai, jangan membuat kita terpuruk ya. Justru membuat kita berdoa. Tuhan, tolong. Kesempatan mengandalkan Tuhan, berharap sama Tuhan. Tuhan ingin melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan.
Kita lihat pasal 2. Pasal 2. Ayat 1 sampai 5. Pasal 2 ayat 1 sampai 5. Ayat 1 ayat ganjil yang laki, yang genap perempuan ya. Ayat 1 jawab dulu. 1, 2, 3. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. 2. Mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Kau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat. 3. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. 4. Aku jadi apa yang kuingin, maka aku berdoa kepada Allah. Sama-sama ayat 5, 2, 3. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya. Calon pemimpin masa depan ya, terlihat dari sikap sekarang. Tetap melaksanakan tugas. Di masa-masa sulit, tetap melaksanakan tugas. Tetap setia, tetap tekun dengan pekerjaan pelayanan yang ditugaskan. Tetap menjadi pelayan minuman raja, tetap melayani raja. Minuman apa yang disukai raja, tetap menyediakan minuman raja. Di masa-masa sulit, masa sukar, di sekitar kita mengalami kesukaran, muka muram. Ya waktunya sedih ya sedih memang. Nggak bersandiwara, nggak pakai topeng, nggak pura-pura. Jujur. Ya. Apa adanya jujur. Nggak sok kuat. Bukan berarti mut-mutan ya. Pribadi kita, sikap kita tergantung dengan situasi kondisi mut-mutan. Enggak, maksudnya ini bicara soal kejujuran. Enggak pura-pura, enggak pakai topeng, jujur. Apa adanya. Calon pemimpin masa depan terlihat dari sikapnya. Menghormati, mengasihi raja, berdoa kepada Tuhan, sopan, punya etika. Perkataan Nehemia berkata apa? Jika raja menganggap baik, sopan ya, kamu udah dari dulu sampai sekarang ya. Masalah orang tua anak muda itu selalu ada ya. Cara berpikirnya berbeda, gaya hidupnya berbeda, hobinya berbeda, zamannya berbeda, banyak hal yang berbeda. Papa mama kuno. Kamu kalau nggak ada papa mama kamu nggak lahir. Terus gitu ya, clash terus ya. Papa mama maunya rawon, pecel, gado-gado. Yang muda maunya makanan Korea, makanan Jepang gitu ya. Ya udah supaya jalan tengah ya, adil. Kita ke Pujasera ya, ke food court ya, wis milih dewek. Kumpul di satu meja. Ya, saya terus berdoa gereja ini generasi tua dan generasi muda itu bisa kerjasama dengan baik. Perbedaan itu saling melengkapi, Perbedaan untuk saling melengkapi. Sepatu kanan kiri beda atau sama?
beda, tapi ada di tempatnya, saling kerjasama ya. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Kalau kiri semua kan kiri, ya nggak lucu ya, nggak apa-apa. Perbedaan saling melengkapi. Pelangi warnanya apa? Putih semua, bagus nggak? Warna-warni. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Terus hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau. Warna-warni. Mulai minggu depan musiknya drum semua. Enggak boleh ada keyboard, bass, gitar, enggak boleh. Enggak enak ya. Denganmu dudak, dududas, dududas. Enggak enak, drum kabeh. Enggak enak ya. Perbedaan untuk saling melengkapi supaya terjadi harmonis. Yang tua ngasih kesempatan anak muda bergerak, bekerja ya, mau ngasih arahan, bimbingan. Yang muda juga menghormati yang tua ya. Meskipun yang tua salah, yang muda tetap mengingatkan dengan senyum, dengan kasih, dengan tetap ada rasa hormat ya. Oh, itu bagus ya. Ada gunanya loh kalau yang muda itu hormat sama orang tua. Nanti uang itu mengalir ya. Dipercaya ya. Haleluya. Jika raja menganggap baik dan berkenan, ini sopan ya, seorang muda berkata kepada pemimpin, kepada raja, kepada otoritas yang di atasnya. Jadi bukan kata-kata raja yang peka dong. Oh, tepuk tangan untuk Theo yang barusan dibaptis air dong. Thank you. Haleluya. Bukan berkata, raja bisa nggak sih memimpin? Kalau enggak bisa turun, tak ganti. Kok enggak ada kepekaan terhadap Roh Kudus, Roh Allah? Enggak tahu ya tembok runtuh, enggak tahu ya pintu gerbang terbakar. Mana kepedulian raja? Oh, enggak. Jika raja menganggap baik dan berkenan, bla bla bla, supaya aku membangunnya kembali. Sabar nunggu, doa, Tuhan apa yang harus aku katakan, apa yang harus aku lakukan. Aku sedih melihat ada kehancuran. Aku mau, apa yang bisa aku bantu ya Tuhan. Aku ingin membangun yang runtuh. Ciri-ciri pemimpin masa depan, pikirannya, hobinya, sukanya membangun, memperbaiki, memperindah, mempercantik, membuat bersih, bukan malah sebaliknya meruntuhkan, menghancurkan, ngotori, berantakin. Enggak. Anak muda, pemimpin masa depan ini punya sikap-sikap yang seperti ini ya. Yang terakhir kita lihat Injil Yohanes 2. Injil Yohanes 2. Ayat 13. Yohanes 2 ayat 13 sampai 17. Gantian ya. Yang 13 yang ganjil pria, yang 14 wanita ya. 1, 2, 3. Ketika
hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Yesus berangkat ke yang wanita. Oh, duduk di situ. 15. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. 16. Berarti ia berkata, ambil dari sini, jangan. Sama-sama 17. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Sikap Tuhan Yesus, seorang manusia sejati, pemimpin di atas segala pemimpin, raja segala raja, penguasa alam semesta ini, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama, menjadi manusia sama seperti kita. Berangkat ke Yerusalem. Naik NMAX, naik Harley Davidson. Mbak, naik Scoopy, ya. Mas, naik RE King. Zaman saya dulu RE King. Sekarang apa ya? Bolo ini cocoknya naik Harley Davidson. Saya lihat di mana itu ya? Minggu lalu di Pakuwon ya. Harley Davidson nggo wanteng. Ya. Mau bulu Harley Davidson? Oh mau ya. Jadilah seperti imanmu ya. Bulu mau ya? Harley Davidson mau ya wis, nanti pulang gereja bawaan ya. Aku naik BMX guys. Berangkat ke Yerusalem. Mbak, Mas jalan kaki. Bisa juga sesekali naik keledai. Berangkat ke Yerusalem. Ya, masa pandemi bisa juga membuat kita ibadah online lah, boleh lah. Terus hati-hati jangan sampai keterusan terus. Sudahlah Pak Pendeta, Tuhan melihat hati. Tuhan lihat hati. Di rumahku ibadah kok, di rumah. Ya, bisa juga, tapi Tuhan juga lihat hati. Kenapa enggak berangkat ke Yerusalem? Bisa saja kan Yesus enggak usah ke Yerusalem, ya ibadah di rumah. Ya, Tuhan lihat hati, Tuhan tahu pikiran kita, motivasi kita, tujuan kita. Ya, enggak bisa dibohongi. Ya, Tuhan Maha tahu. Calon pemimpin masa depan menjadi teladan. Tidak malas berangkat ke Yerusalem. Suka berkumpul. Potongan-potongan kayu berkumpul jadi api unggun yang besar. Kalau satu potongan kayu kecil, apinya kecil. Mau bersekutu, mau berkumpul, mau didewasakan, mau punya keluarga Allah. Memang kumpul itu ya ada negatifnya, bergesekan. Besi menajamkan besi, sesama menajamkan manusia menajamkan sesamanya. Ada jemaat-jemaat baru kan, Pak Pendeta, saya lihat jemaat sepanjang ini, baik-baik, malaikat-malaikat putih-putih semua. Terus setahun, 2 tahun jadi pelayan Tuhan. Walah ternyata ada setannya ya Pak Gembala ya. Nah, ini mulai bergesekan ya, besi menajamkan besi. Yang sering berbenturan bergesekan kan yang paling dekat ya.
Sesama pelayan, gitu, beda pendapat. Suami istri, ya itu. Suami istri. Ya, anak muda sekali lagi ya saya ulang. Yang mau menikah ya, perbanyak stok kasih dan pengampunan. Kalau enggak mau punya stok kasih dan pengampunan, jangan menikah ya. Saya pikir tiap hari harus ngampuni. Berapa kali harus ngampuni? 3, Pak Pendeta. 1, 2, 3 terakhir. Enggak ya, 70 kali 7 kali. Mengampuni. Pagi, siang, malam mengampuni. Di jalan mengampuni, di mobil mengampuni, di sepeda motor mengampuni. Ada kata-kata, jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan atau sarang penyamun atau sarang perampok. Calon pemimpin masa depan menghargai rumah doa, menghargai tempat ibadah, ya. Itu Pak Pendeta, kok ada pasar itu? Bukikin jualan di gereja ada jualan. Beda. Itu untuk sebagian keuntungan untuk dana Natal ya. Ini saya zaman itu nyekek. Orang butuh merpati, butuh kambing, butuh sapi, daripada jauh-jauh bawa ya gandeng gini. Kadang-kadang gitu ya, ngelawan gitu ya. Daripada repot beli di Bait Allah. Nah, karena butuh kan. Semuanya harganya seharusnya 100.000, wis jadi 500.000, jadi 1 juta, 10 kali lipat, 20 kali lipat, karena terpaksa yes, beli. Itu kan nyekek ya. Bukan ngambil keuntungan 10%, 20%, 30%, berapa ratus persen. Bukan ngambil keuntungan tuh, ngerampok uang jemaat. Dan sebagian kan ibadah di halaman, tidak bisa khidmat menikmati ibadah, ribut, pira kurang, mbek ganggu. Nah, Tuhan tidak mau ada gangguan seperti itu, mengganggu kekhidmatan ibadah, ya, mengganggu orang memuji, menyembah, mendengar firman Tuhan, ya. Jadi sikap pemimpin masa depan terlihat dari anak muda yang tegas. Iya dalam hal apa, enggak dalam hal apa, marah dalam hal apa, jangan marah dalam hal apa, gitu loh. Tapi kalau soal kebenaran tegas, marah, enggak, iya, itu. Ngelawan banyak orang enggak gampang loh. Bongkar, balikkan meja, penukar uang, buat tali. Ayo, jangan berjualan. Melawan mayoritas enggak gampang loh. Bukan ikuti arus. Semua korupsi ikut korupsi. Kalau enggak gini enggak makan, Pak. Semua maling ikut maling. Semua berzina ikut berzina. Ngikuti arus enggak. Ada waktunya kalau soal kebenaran, soal dosa, calon-calon pemimpin masa depan berani melawan arus. Siapa yang suka di rumah makan ikan teri, ikan pindang, ikan mujair, salmon? Siapa yang selesai ibadah ini mau makan salmon? Waduh, tidak percaya ya. Wis, terima kasih. Salmon itu ikan yang berenang melawan arus. Wah, makanya mahal ya. Terdapat di Sungai Brantas, betul. Ayo, para pelayan Zaman Kudus maju ke depan.
pemimpin masa depan itu mau berkorban. Bukan mau enaknya tok. Kalau untung aku mau. Kalau enak aku mau. Kalau seneng aku mau. Kalau enggak seneng, kalau enggak menguntungkan aku enggak mau. Bagaimana kalau itu harus kita alami? Enggak enak, enggak menguntungkan, bahkan berkorban, korban waktu, tenaga, uang, perasaan demi kebenaran, demi menyelamatkan orang. Kamu udah, kita seneng ya dapat kerjaan, bos ngasih gaji. Kasih gaji double kamu hebat kerjaannya, seneng ya. Digaji tinggi, seneng. Dikasih jabatan, seneng. Dikasih kedudukan kursi yang bagus, seneng. Diberkati, seneng. Dipuji, seneng. Dihormati, seneng. Seneng ya. Calon pemimpin masa depan sukanya nggak cuma itu, tapi sukanya memberi, sukanya memberkati, sukanya menolong, sukanya mengangkat, sukanya menghibur, sukanya menguatkan, sukanya memberi, berkorban. Itu calon pemimpin masa depan. Kita bisa seperti itu karena Tuhan Yesus sudah memberikan teladan kepada kita. Tuhan Yesus raja segala raja, turun ke muka bumi ini cari orang-orang berdosa. Kita cari uang, kita cari kedudukan, kita cari hormat manusia. Tuhan yang punya segala-galanya turun ke muka bumi ini, cari orang berdosa supaya diselamatkan, supaya diberkati, supaya yang buruk jadi baik, pendosa jadi bertobat gitu. Yang kotor dari sampah, dari selokan dibersihkan supaya ganteng, supaya cantik-cantik. Pemimpin seperti itu, kita anak-anaknya, kita bisa menjadi seperti Yesus. Ku mau sepertimu Yesus. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan, memuliakan nama-Mu. Tuhan, terima kasih. Tuhan punya cita-cita. Semua anak kamu dari sini jadi pemimpin masa depan. Oh, haleluya. Segalanya mungkin bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang miskin Tuhan berkaya, yang kekurangan hikmat Tuhan beri hikmat. Tuhan sumber hikmat, Tuhan sumber kekuatan, Tuhan sumber kekayaan. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat mengasihi kami. Engkau Bapa yang baik. Engkau menginginkan kami anak-anak-Mu mengalami keberhasilan yang gilang gemilang. Semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Engkau sangat mengasihi kami. Kasih-Mu terbukti. Engkau mati di atas kayu salib, menebus hidup kami, membeli kami, lunas dibayar dengan darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami amalkan firman-Mu dan kami terima perjamuan kudus ini dengan rasa hormat. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap menerima perjamuan kudus, sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk. Mau sepertimu.
Yuk, anak-anak muda, kita sama-sama berdiri. Tuhan Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Tuhan Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalamku, dan aku di dalam dia. Wow, haleluya, terima kasih. Kamu dah, aku terus membacakan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Kemudian dikasih Tuhan, bukankah roti yang telah dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kemudian dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami muda, tapi kami merasa luar biasa. Karena Tuhan yang luar biasa, yang menebus hidup kami, membeli kami. Karena Tuhan Yesus yang luar biasa mati bagi kami, untuk kami, menebus hidup kami. Oh, hidup kami seharga nyawa Tuhan Yesus di atas kayu salib. Engkau sungguh sangat mengasihi kami. Engkau rela mati bagi kami orang-orang berdosa. Seharusnya kami pantas dihukum. Seharusnya kami pantas, kami yang mati. Tetapi Tuhan Yesus menggantikan kami. Oh, haleluya. Terima kasih. Pantas layaklah kami mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Pantas kami mengasihi sesama kami, mengampuni sesama kami. Haleluya. Roh Kudus menolong kami semua anak muda. Penuh kasih Tuhan, penuh pengampunan, penuh ketaatan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan terus bentuk proses kami, mempersiapkan kami jadi pemimpin-pemimpin yang tangguh di masa depan. Mengatasi badai yang begitu berat, kesukaran, kesulitan yang begitu besar. Tuhan sumber hikmat, Tuhan sumber berkat. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan ahlinya perkara-perkara yang ajaib, yang mustahil. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kamu dah pulanglah dengan terus menikmati sukacita, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna, anugerah Tuhan melimpah seumur hidup kita semua. Kami berdoa bersyukur, percaya demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang esa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang punya kuasa surga dan bumi. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.